Badai finansial hantam ASEAN All Star, MU. Nggak ada duit, nggak ada pertandingan setan merah. Infantino turun tangan. Perang dingin AFC Fam Vice Presiden AFF makin panas, nasib sepak bola ASEAN di ujung tanduk. ASEAN All Star amburadul, konspirasi kudeta presiden AFF terbongkar. Info panas nih guys. Badai finansial hantam ASEAN All Star, MU. Nggak ada duit, nggak ada pertandingan setan merah. Lagi bete parah guys, klub kece dari Premier League Manchester United lagi naik pitam gara-gara cuan yang dijanjiin sama panitia ASEAN All Star belum nongol sepenuhnya di rekening mereka. Manajer MU udah ngomel-ngomel ke Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) yang harusnya ngurusin duit ini. Drama finansial ini udah jadi hot topic di kalangan pecinta bola ASEAN yang nggak mau ketinggalan aksi para bintang Inggris. Berdasarkan info hot yang beredar, MU baru dapat 30% dari total fee yang seharusnya mereka kantongin buat main di laga friendly tersebut. Sebagai klub gede yang nggak main-main soal profesionalitas, MU langsung gas kirim surat resmi ke FAM, nuntut pelunasan full sebelum deadline yang udah disepakati. Kalau duitnya nggak cair ASAP, klub siap-siap angkat kaki dan cancel acara sepihak. Bukan main-main, dokumen resmi udah ditandatangani sama petinggi klub dan siap dieksekusi kapan aja. Ini bukan bercandaan bro, kita klub pro dan nggak bisa diajak main-main soal finansial. Kalau nggak ada kepastian dalam beberapa hari, sorry ya, kita skip aja. Kata orang dalam dari Manchester United. Kita udah booking pesawat, hotel, dan ngatur jadwal tur yang super padat. Masa iya duit aja masih digantung-gantung? Berita ini bikin gempar para fans bola di Asia Tenggara yang udah nungguin banget pertarungan seru antara bintang-bintang ASEAN lawan tim Sultan dari Inggris. Tiket udah ludes terjual dan merchandise spesial laga ini juga udah mulai dipasarkan. Fans udah pada beli jersey khusus edisi terbatas dan pernak-pernik kolaborasi. Sementara itu, AFF juga udah turun gunung buat negosiasi, berusaha agar laga tetap jalan sesuai rundown. Bahkan para sponsor gede yang terlibat lagi sibuk meeting darurat nyari jalan keluar. Kabarnya beberapa eksekutif top dari brand-brand ternama yang jadi sponsor utama lagi puyeng mikirin solusi buat drama ini. Ini masalah serius yang harus ditangani dengan cepat. Kami dari pihak sponsor udah komit dana besar dan nggak mau lihat event ini gagal, ujar salah satu petinggi sponsor yang nggak mau namanya disebut. Di belakang layar, banyak pihak lagi puyeng nyari solusi biar pertandingan nggak batal. Ada bocoran kalau AFF udah kontak beberapa sponsor tambahan buat nutup kekurangan dana yang belum dibayar ke MU. Plus, ada kemungkinan pemerintah Malaysia bakal ikut campur tangan buat mastiin match tetap digelar sesuai jadwal. MU sendiri punya jadwal tur pramusim yang padat, dan kalau laga ini batal, bisa ganggu agenda mereka di Asia. Tim Setan Merah udah nyiapin berbagai acara promosi dan meet and greet sama fans di kawasan ASEAN. Media sosial juga udah rame banget sama hashtag #UnsaveASEAN ASEAN All Star yang trending di beberapa negara Asia Tenggara. Fans pada posting video-video kreatif dan bikin petisi online. Gokil banget kan dedikasi fans bola Asia? Dengan waktu yang makin mepet, kita tunggu gimana FAM dan AFF handle drama ini. Bakal bisa kelar masalah finansialnya sebelum deadline atau laga ASEAN All Star beneran gagal gara-gara duit belum cair? Yang pasti, kalau sampai batal, ini bisa jadi blunder PR parah buat sepak bola ASEAN. Infantino turun tangan. Perang dingin AFC Fam Vice Presiden AFF makin panas, nasib sepak bola ASEAN di ujung tanduk. Isu panas ini muncul setelah drama All Stars versus MU yang gagal total dan bikin gempar timeline netizen bola ASEAN. Trust me, drama ini lebih seru dari sinetron Azab. Awalnya ASEAN All Stars di-hype habis-habisan buat nunjukin skill kelas Wahid Asia Tenggara ke Manchester United. Para fans udah siap-siap nonton idola mereka adu skill sama pemain-pemain Premier League. Tapi mimpi indah itu langsung mental setelah drama duit, kurangnya support dari negara-negara member, dan ancaman cancel yang bikin para fans gregetan setengah mati. Auto kecewa, sob. Nah, pas lagi chaos gini, AFC dan FAM katanya udah start sliding into DMs beberapa federasi untuk bahas revolusi kepemimpinan AFF. Literally bikin grup chat khusus tanpa ngundang presiden AFF. Savage banget gak sih? Sumber gue yang auto-kredibel bilang, AFC ngelihat kegagalan Project All Stars ini sebagai momen perfect buat geser kursi hot di AFF.
Mereka udah planning ini dari lama tapi baru sekarang berani eksekusi. FAM sendiri udah lama kayaknya nggak betah sama kebijakan-kebijakan AFF yang dianggap kurang respect sama Malaysia sebagai salah satu big boss sepak bola ASEAN. Banyak banget keputusan AFF yang bikin Malaysia auto-triggered. Dengan backing dari AFC, Malaysia kayaknya pengen banget manfaatin kegoblokan ASEAN All Stars buat kasih mental pressure ke AFF. Game plan-nya udah tersusun rapi, tinggal nunggu timing yang pas aja. Yang lebih seru lagi, AFC kayaknya udah mulai triggered dengan pengaruh AFF yang makin downgrade dalam pengembangan bola di Asia Tenggara. Kalau dipikir-pikir, emang belakangan ini AFF performanya kurang fire sih. Kalau AFF masih aja stuck di tempat dan gagal terus ngadain turnamen kece, AFC siap ambil langkah savage buat ribut total struktur sepak bola ASEAN. Bisa bayangin gimana kaosnya nanti? Bahkan bos gede FIFA, Gianni Infantino sampai turun gunung buat mediasi drama ini. Gak main-main, Infantino katanya udah ngadain emergency meeting bareng skuad AFC, AFF, dan FAM biar ASEAN All Stars tetap bisa roll out tanpa drama politik. Kayaknya Infantino juga nggak expect bakal ada drama seintens ini di ASEAN. Infantino gaspol nyatain FIFA nggak mau sepak bola ASEAN jadi battleground politik. Katanya, udah fokus aja sama development sepak bolanya, jangan malah ribut-ribut nggak jelas gini. Tapi dengan pressure dari AFC dan FAM yang makin strong, nasib Presiden AFF sekarang literally di ujung tanduk. Bisa aja dalam beberapa minggu ke depan kita bakal lihat headline baru tentang pergantian leadership di AFF. ASEAN All-Star amburadul, konspirasi kudeta presiden AFF terbongkar. Info panas nih guys, skandal gede lagi terjadi di dunia bola Asia Tenggara yang bikin netizen heboh abis. ASEAN All-Star, proyek yang harusnya jadi pamer skill para bintang lokal, malah ngacir ke jurang kegagalan. Tapi, tunggu dulu. Ada bisik-bisik mencurigakan kalau semua ini tuh settingan buat ngejatuhin Presiden AFF. Siapa sih otak di balik drama ini? Proyek yang seharusnya jadi panggung keren buat jagoan-jagoan ASEAN ngadepin Manchester United ini malah berubah jadi bencana. Negara-negara gede macam Indonesia, Thailand, sama Malaysia ogah kirim pemain bintangnya. Lebih parah lagi, Singapura sama Filipina cuma nyumbang 1-2 pemain doang. Alhasil, skuad asuhan Kim Sang-sik ini kekurangan amunisi banget. Para fans udah nunggu-nunggu penampilan perdana, malah dapet tim yang isinya bukan pemain top. Auto kecewa dong. Kenapa nih kok pada males ikutan? Padahal kan ini bisa jadi momen flex bareng di kancah internasional. Nah, info dari orang dalam nyebut kalau kegagalan ini sebenarnya bukan kebetulan, tapi strategi politik internal AFF. Presiden AFF katanya lagi kena pressure gede dari kubu oposisi yang pengen dia lengser. Kegagalan ASEAN All-Star ini jadi alasan sempurna buat mereka ngedorong sang presiden turun dari kursi jabatannya. Semakin mencurigakan sih, soalnya dari awal proyek ini udah banyak kendala. Mulai dari susah dapetin pemain, minim sponsor, sampai masalah duit yang bikin pertandingan lawan Man of the terancam batal total. Semuanya kayak udah dirancang buat bikin AFF dan presidennya malu-maluin di depan publik. Ada juga rumor kalau beberapa asosiasi sepak bola negara anggota sengaja ngesabotas dengan ngasih instruksi ke klub-klub mereka buat gak ngelepas pemain terbaiknya. Strategi jahat banget kan? Para pengamat sepak bola Asia Tenggara juga mulai curiga dengan timing kegagalan ini. Kebetulan banget loh ini terjadi jelang pemilihan presiden AFF periode berikutnya. Ada beberapa nama yang katanya lagi ngejar posisi kursi panas ini dan bakal untung banget kalau presiden sekarang gagal total. Siapa ya kira-kira sosok di balik layar yang lagi main kotor? Meski terjepit, AFF masih usaha keras buat nyelamatin proyek ini. Langkah darurat udah diambil, dari nego sama sponsor tambahan sampai bujuk klub-klub ASEAN buat lepas pemainnya. Beberapa petinggi AFF bahkan turun tangan langsung buat lobbying ke federasi negara-negara anggota. Tapi waktunya udah mepet banget. Dan banyak yang ragu AFF bisa ngatasi krisis ini sebelum laga lawan Man Utd bener-bener dibatalin. Sumber dari dalam AFF yang gak mau disebutin namanya bilang, ini jelas ada yang main, proyek ini harusnya sukses, tapi banyak banget halangan yang kayaknya disengaja. Ada pihak yang pengen presiden AFF gagal dan terlihat gak kompeten di mata publik dan sponsor. Buset, beneran ada konspirasi nih kayaknya.
Dampak dari kegagalan ini nggak cuma soal satu pertandingan doang, reputasi ASEAN di mata klub-klub Eropa bisa anjlok, peluang kolaborasi di masa depan jadi terancam, dan yang pasti kepercayaan sponsor sama broadcaster bakal menurun drastis. Kerugian finansial juga bakal gede banget, mengingat proyek ini udah habis biaya banyak untuk persiapan dan marketing. Kalau gagal total, dampaknya bisa parah banget guys. Bukan cuma reputasi federasi yang hancur, tapi juga bisa jadi KO telak buat sang presiden AFF yang mungkin bakal dipaksa mundur dari jabatannya. Desas-desus sudah beredar kalau beberapa petinggi federasi negara anggota udah siap-siap gelar rapat darurat buat bahas masa depan kepemimpinan AFF. Gimana kelanjutannya? Kita tunggu aja perkembangan terbaru dari drama panas ini. Yang pasti, sepak bola Asia Tenggara lagi diuji dengan skandal internal yang bikin sport entusias geleng-geleng kepala. Fix, ini bakal jadi hot topic sampai berbulan-bulan ke depan.